Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Afriani. Kali ini aku akan berbagi mengenai materi bela negara. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai akhir ya, karena di video ini aku akan menyajikan materi dan pembahasan soal. Jadi soal-soal yang aku sajikan ini adalah prediksi soal yang akan keluar sesuai dengan pola soal-soal yang aku temui berdasarkan pengalaman tes aku tahun lalu. Berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, bela negara ini memiliki tujuan agar calon ASN nantinya mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, fakta terkait yaitu A. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dan strategis karena memiliki beribu-ribu pulau, yaitu sekitar 17.504 pulau, memiliki sumber daya alam berupa hasil kekayaan laut, hasil bumi, dan bahan tambang yang melimpah, terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian oleh karenanya merupakan jembatan pelayaran dan perdagangan antar negara. Memiliki jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, yaitu 261,1 juta jiwa atau 3,42% penduduk dunia. Memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Memiliki wilayah perbatasan darat dan laut dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Nah, kondisi tersebut merupakan karunia bagi bangsa Indonesia karena merupakan keuntungan, tetapi sekaligus dapat menjadi ancaman karena merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang berkepentingan, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Berbagai cara dapat dilakukan baik fisik maupun non-fisik dengan mempengaruhi, menekan, ataupun memaksa kehendaknya pada negara kita. Kemudian, demikian juga jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi keuntungan karena dapat menjadi potensi bagi kekuatan pertahanan negara. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi ancaman bila penduduk tidak diberdayakan dengan baik untuk pertahanan. Nah, dasar-dasar hukum tentang hak dan kewajiban bela negara. 1. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian, dasar hukum yang selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, kemudian pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Oke, kita masuk ke latihan soal. Sebelum aku jawab, teman-teman bisa pause videonya biar kita sama-sama mikir, jadi nanti ketika aku bahas, teman-teman bisa memahaminya dengan mudah.
Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia yaitu A. Mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. B. Mewujudkan perilaku tertib dalam berkehidupan sosial masyarakat. C. Memperoleh pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, mutu, dan martabat kehidupan manusia Indonesia. D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Maka di sini yang ditanyakan adalah hak bela negara. Maka jawaban yang tepat adalah untuk A, yaitu merupakan kewajiban. Mempertahankan wilayah NKRI ini adalah kewajiban. B. Mewujudkan perilaku tertib, ini merupakan kewajiban juga. Dan C. Memperoleh pendidikan, dan ini adalah hak. Kemudian D. Ikut serta, itu adalah kewajiban. Dan E. Yaitu berpegang teguh juga merupakan kewajiban. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya, secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, yang ditanyakan adalah pengertian dari upaya pembelaan negara. Maka di sini jawaban yang tepat itu adalah E. Sikap dan perilaku. Secara harfiah, upaya pembelaan negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan A. Pertahanan, B. Keadilan, C. Kemanusiaan, D. Kebebasan, E. Kesejahteraan. Maka di sini jawaban yang tepat yaitu A. Pertahanan. Usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan kayu, C. Illegal fishing, D. Penangkapan peredaran obat terlarang, E. Penyelundupan flora dan fauna endemik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ancaman non-tradisional. Nah, ancaman non-tradisional itu merupakan ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara. Maka di sini jawaban yang tepat itu adalah A. Agresi militer. Jadi kan ancaman non-tradisional merupakan ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Nah, selanjutnya,
Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah A. Rakyat, B. TNI, C. Polri, D. Sumber daya manusia, E. Sarana dan prasarana. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah B. TNI. Komponen utama pertahanan NKRI adalah TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama. Sedangkan komponen pendukung sumber daya nasional termasuk sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer. Selain itu, komponen pendukung berfungsi juga sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer, mendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai bidang ancaman yang dihadapi. Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Selanjutnya, berikut yang bukan termasuk ancaman militer adalah A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Sabotase, E. Globalisasi. Maka di sini jawaban yang tepat yaitu adalah E. Globalisasi. Globalisasi bukan sebagai ancaman militer, melainkan ancaman dalam aspek perkembangan teknologi dan komunikasi. Untuk spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Untuk agresi adalah penggunaan atau pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Kemudian invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain. Dan yang terakhir yaitu sabotase adalah aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Nah, berikutnya, salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksudnya adalah A. Melibatkan alam semesta, B. Dilakukan secara alami, C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya, D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Maka di sini jawaban yang tepat yaitu adalah D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Pengertian semesta dalam usaha bela negara adalah keikutsertaan seluruh rakyat dan penggunaan segala kekuatan dari sumber daya nasional. Sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional, termasuk di dalamnya sumber daya manusia atau warga negara yang harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Wujud keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah sebagai komponen pendukung yang berfungsi meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Penjarahan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi, C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS, D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk, E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, yang dikategorikan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang
terorganisasi di area perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Dan pernyataan yang tidak termasuk dalam kejahatan transnasional adalah kasus korupsi lembaga legislatif. Nah, berikutnya, petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Tenaga medis merawat, menjaga, dan mengobati orang yang sakit. TNI dan Polri bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan guru bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut merupakan upaya bela negara berlatar belakang A. Pengabdian, B. Kesukarelaan sesuai profesi, C. Kewajiban, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Kewajiban sesuai profesi. Maka di sini jawaban yang tepat adalah D. Pengabdian sesuai profesi. Bentuk-bentuk profesi yang ditampilkan mendasari upaya pembelaan terhadap negara yang dinilai sebagai pengabdian sesuai kemampuan pekerjaan atau profesi yang sama-sama memiliki tujuan untuk membela negara. Nah, next, organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gerakan Rakyat Indonesia, B. Indische Partij, C. Gabungan Politik Indonesia, D. Syarikat Islam, E. Partai Indonesia. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Indische Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Indische Partij dibentuk oleh 3 serangkai, Dobes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan latihan CPNS-nya dengan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.